Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I channel English for Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang bahasa manusia dan pemerolehannya. Ya, lanjutan dari psikolinguistik ya, materi psikolinguistik ya. Di sini kita akan membahas tentang teori behaviorisme dan nativisme ya, teori nativisme ya. Jadi apa itu teori behaviorisme dan teori nativisme? Let's check it out. Kita mulai dari pemerolehan bahasa atau yang disebut dengan language acquisitions, ya. Kemudian pembelajaran bahasa yang disebut juga dengan language learning. Jadi apa sih language acquisitions dan language learning itu? Untuk pemulihan bahasa atau language acquisitions itu adalah proses penguasaan bahasa yang sebenarnya dilakukan oleh anak ya secara natural. Pada saat dia belajar bahasa ibunya atau native language-nya. Ya, bahasa ibunya itu maksudnya bahasa yang pertama kali dia kuasai. Ya, jadi di sini sebenarnya tahap ini adalah tahap di mana anak itu belajar bahasa secara natural. Ya, belajar bahasa dari sekelilingnya. Ya, jadi kalau misalkan saja di lingkungan anak tersebut tumbuh itu berada pada lingkungan Jawa, ya berarti bahasa yang akan dikuasai udah pasti bahasa Jawa ya. Jadi di sini proses penguasaan bahasa Jawa tersebut ya didapatkan secara natural gitu ya. Itu yang kita katakan language acquisition ya. Jadi dalam proses ini biasanya anak itu belajar ya tanpa disengaja gitu ya dari lingkungan sekitar ya, yang seperti yang saya katakan tadi ya. Atau dengan kata lain ya tidak melalui proses belajar mengajar formal yang ada di sekolah ya, tidak. Jadi itulah kenapa kita terkadang apabila uh, kalian itu sudah berkeluarga, udah punya anak kan kita dianjurkan untuk banyak-banyak ngobrol dengan anak ya. Maksudnya itu berbicara dengan anak agar anak tersebut uh, belajar secara natural bahasa ibunya ya atau bahasa yang akan dia kuasai untuk pertama kalinya. Jadi kalau misalkan saja orang di sekitar dari anak tersebut pasif ya besar kemungkinan untuk dia memperoleh bahasanya akan lambat ya, akan sangat lambat. Itulah kenapa dianjurkan kita itu berbicara kepada anaknya biar mereka itu bisa belajar secara natural. Kemudian kalau untuk pembelajaran bahasa atau language learning ya di sini proses penguasaan bahasa yang dilakukan dalam tatanan yang formal gitu ya, seperti belajar di kelas. Ya. Biasanya ada gurunya. Ya, jadi ini yang dikatakan language learning berarti sudah formal ya, intinya itu ya. Dan proses ini dilakukan tentu saja ya secara sengaja sudah pasti ya. Dan tidak terkait dengan bahasa ibu. Biasanya tidak terkait dengan bahasa ibu. Lebih ke kita akan berbicara tentang bahasa kedua atau bahasa ketiga atau bahasa selanjutnya. Ya, biasanya seperti itu. Ya, kalau bahasa formal kan kalau di Indonesia ini maka kalau di kelas sudah pasti bahasa yang akan digunakan adalah bahasa Indonesia ya. Ya, karena kita itu ada local language ya atau bahasa daerah maka biasanya bahasa daerah tersebut yang akan menjadi bahasa ibu. Ya, misalkan saja dari daerah Jawa maka bahasa ibunya biasanya sih bahasa Jawa. Ya, tapi dengan catatan ya, apabila orang di sekitarnya itu ya menggunakan bahasa Jawa, maka akan dapat bahasa Jawa. Tetapi apabila di lingkungan sekitarnya ya dianya orang yang ada di sekitar anak kecil tersebut menggunakan bahasa Indonesia, maka otomatis apa namanya anak tersebut tidak akan bisa uh, mendapatkan bahasa ibunya bahasa Jawa. Kenapa? Karena yang dia pelajari pertama kali ya bahasa Indonesia. Ya, itulah sangat penting bagi orang tua itu untuk mengajarkan bahasa daerah terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan bahasa Indonesia itu udah pasti akan dapat di sekolah gitu ya. Ya, ini namanya pemertahanan bahasa. Ya, jadi bagi kalian yang berasalkan dari daerah manapun itu jangan lupa untuk mengajarkan anak kalian atau ngobrol dengan anak kalian saat anak kalian itu masih kecil itu gunakanlah bahasa bahasa daerah masing-masing. Ya, biar pemertahanan bahasa lokal itu apa ya ter ini ya
masih masih eksis ya, intinya itu ya, atau tidak menjadi dead language ya, atau bahasa yang mati. Maksudnya adalah bahasa yang tidak ada lagi penuturnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian kita masuk ke teori behaviorisme dan nativisme ya. Jadi untuk jenis teori tentang pemrolehan bahasa kita eh, kenal ada dua jenis teori ya dalam pemrolehan bahasa. Yang pertama itu ada yang namanya teori behaviorisme. Kemudian yang kedua itu ada teori nativisme. Untuk aliran behaviorisme ini mereka menganggap bahwa pemrolehan bahasa itu bersifat nurture. Ya, artinya itu ya pemrolehan bahasa itu ditentukan oleh lingkungan. Lingkungannya seperti apa maka dia akan mendapat seperti itu. Ya, kemudian untuk teori nativisme ya mereka menganggap bahwa pemrolehan bahasa itu ya bersifat nature, alami. Ya, seperti halnya anak ya bisa berdiri dan berjalan ya tanpa diajarkan itu mereka pasti akan bisa apa namanya itu belajar sendiri, kira-kira seperti itu maksudnya bagi orang-orang yang menganut paham nativisme ya. Jadi kita mulai dari teori behaviorisme di sini. Jadi menurut teori ini ya manusia itu dilahirkan dengan suatu tabula rasa, yaitu semacam piring kosong gitu ya, tanpa ada apapun, bersih, piringnya kosong, bersih, tanpa ada apapun. Jadi kemudian piring ini kemudian diisi oleh alam sekitarnya, tempat manusia tersebut berada atau tinggal. Ya isi yang dimaksud ya mencakup pengertian yang luas ya, tidak hanya pengetahuan saja, tetapi juga bahasa. Ya, salah satunya adalah bahasa ya. Jadi apabila piring itu diisi oleh bahasa Jawa, maka akan ada bahasa Jawa di situ. Ya, kalau piring itu diisi oleh bahasa Sunda, maka akan ada bahasa Sunda di situ. Jadi pengetahuan apapun yang diperoleh manusia itu ya semata-mata berasal dari lingkungannya, itu menurut teori behaviorisme. Ya, behaviorisme ya. Jadi tergantung lingkungan. Makanya dituntut untuk aktif lingkungannya. Ya, jangan pasif. Ya. Pelopor modern dalam pandangan ini adalah seorang psikolog dari Harvard University ya, Skinner gitu ya, dalam verbal behavior. Dalam verbal behavior. Karya yang monumental ya dan sangat berpengaruh bisa dikatakan seperti itu ya. Karena dia meneliti bagaimana seorang tikus akhirnya dapat memperoleh pengetahuan. Dia bereksperimen dengan menggunakan tikus ya. Proses yang dinamakan operan conditioning ini melatih tikus untuk memperoleh makanan dengan menekan suatu pedal. Nah, jadi ada penelitian di situ ya. Si Skinner ini melakukan apa namanya itu eksperimen lah, kira-kira seperti itu. Nah, berkali-kali hal tersebut dilakukan sehingga akhirnya tikus tadi tahu dari kebiasaan bahwa kalau dia ingin makan ya dia harus menekan suatu pedal. Ya, harus menekan suatu pedal baru mungkin pintunya terbuka atau seperti apa. Kalau tidak maka tidak. Dan itu proses ya intinya itu ya. Jadi setelah tikus tadi menguasai cara tersebut ya kemudian si Skinner melakukan penelitian yang lain dengan ditambahkan cara yang lain. Ya. Misalkan saja kali ini dinyalakanlah lampu ya. Tikus hanya akan memperoleh makanan apabila pedal itu diinjak sementara lampunya berkedip-kedip. Akhirnya tikus itu pun dapat memahaminya. Ya, jadi ada kebiasaan di sana ya. Tentu saja prosesnya. Ya, dan hanya menginjak pedal pada saat lampu berkedip. Ya. Kemudian prosesnya dipersulit lagi. Ya. Ada apa namanya eksperimen lanjutan lah ya. Diganti eksperimennya kira-kira seperti itu. Intinya prosesnya dibuat lebih sulit lagi. Ya, tikus hanya akan memperoleh makanan apabila dia menekan 2 kali. Sementara lampu berkedip. Saat lampu berkedip ya harus ditekan 2 kali. Baru tikus pun dapat melaluinya setelah melalui proses coba dan keliru, trial and error. Sudah pastilah ya proses ya. Untuk di awal sudah pasti akan kesusahan ya. Tikus ya. Manusia pun akan kesusahan untuk pertama kalinya ya. Kita aja butuh proses apalagi seekor tikus kira-kira seperti itu ya. Jadi dari eksperimen tikus tadi ya Skinner menyimpulkan bahwa pemrolehan pengetahuan ya ini ya, termasuk pemrolehan bahasa sebenarnya ya didasarkan adanya stimulus yang diikuti oleh respon. Jadi stimulus dulu, kemudian merespon. Ya, kita yang meresponnya.
Jadi orang yang mendapatkan stimulus itu akan memberikan respon, kira-kira seperti itu. Apabila respon salah, ya pembelajar dihukum, kira-kira seperti itu. Apabila respon benar, ya diberi hadiah. Hadiahnya apa? Kalau tikus tadi respon benar akan mendapat makanan. Kalau respon salah, maka dia tidak akan mendapat makanan. Dari proses pengulangan semacam itu akan muncul kebiasaan. Itulah kenapa muncul istilah bisa itu ala biasa, gitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau kalian ingin bisa, ya harus dibiasakan, kira-kira seperti itu. Pandangan tentang stimulus dan respon di atas ya, kemudian menjadi dasar mengapa latihan tubian atau drills ya, pengulangan kira-kira seperti itu ya, merupakan bagian yang sangat penting dalam pengajaran bahasa asing pada metode seperti oral approach atau audiolingual approach ya. Jadi sangat penting. Jadi harus mengulang kembali, mengulang kembali, mengulang kembali. Ya, karena itulah intinya kalau kalian ingin bisa berbahasa asing ya, berbahasa asing, bahasa yang tak pernah kalian dengar sebelumnya, kemudian kalian dengar, kalian ingin pelajarinya, kalau tidak kalian ulang, ya maka bisa dikatakan kalian tidak akan mendapatkan hasil yang baik ya. Tapi ketika kalian mengulang kembali, mendapatkan kesalahan misalkan saja ya, mendapati masalah misalkan saja, terus kalian belajar dari masalah tersebut, maka akan ada timbul perbaikan di sana. Ya, kemudian kalian akan merasa bahwa wah, harusnya seperti ini deh. Jadi intinya di situ akan ada perbaikan lah ya. Berarti kalian akan menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, belajar dari kesalahan. Kemudian kita lanjut ke teori nativisme ya. Jadi pada tahun 1959 Noam Chomsky menulis resensi yang secara tajam menyerang teori Skinner yang tadi ya. Pada dasarnya, Chomsky berpandangan bahwa pemerolehan bahasa itu sebenarnya bukan didasarkan pada nurture, ya, tetapi pada nature, bukan pada lingkungan ya. Tapi sebenarnya mereka itu belajar secara alami sebenarnya. Ya, anak itu sebenarnya memperoleh kemampuan untuk berbahasa seperti dia memperoleh kemampuan untuk berdiri dan berjalan. Ya, jadi sebenarnya sudah alami, ada kemampuan mereka itu sebenarnya. Ya, kira-kira seperti itu untuk teori pandangan dari nativisme ya, yang dipelopori oleh Noam Chomsky. Chomsky menganggap Skinner itu keliru dalam memahami kodrat bahasa. Bahasa bukan suatu kebiasaan, kata si Chomsky ya, pandangan nativisme ya. Bukan kebiasaan, tapi suatu sistem yang sebenarnya sudah diatur oleh seperangkat peraturan ya, atau rule governed. Ya, bahasa juga sebenarnya kreatif ya, dan memiliki ketergantungan struktur. Ya, jadi kedua kodrat bahasa ini ya hanya dapat dimiliki oleh manusia sebenarnya. Ya, karena sejatinya kita sudah dibekali itu. Menurut pandangan Chomsky ya. Oleh karena itu, ya menyamakan manusia dengan tikus ya dalam memperoleh pengetahuan knowledge ya, khususnya dalam pengetahuan bahasa, knowledge of language adalah cara yang terlalu menyederhanakan fakta. Kan tadi kan Skinner tadi melakukan eksperimen dengan menggunakan tikus ya, kemudian disamakan seperti itu untuk pengetahuan bahasa. Menurut Chomsky itu tidak bisa dibenarkan karena manusia itu dengan hewan ya kemampuannya sudah pasti jauh berbeda menurut Chomsky ya. Jadi tidak bisa kita terlalu menyederhanakan fakta seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Itu maksud dari Chomsky. Ya, nggak bisa seperti itu kan tadi eksperimennya pakainya tikus, sedangkan kita adalah manusia. Itu sangat berbeda sekali. Ya, menurut pandangan Chomsky. Ya, jangan disederhanakan. Terus menurut Chomsky, anak itu tidak dilahirkan sebagai piring kosong atau tabula rasa, tidak. Ya, tetapi sebenarnya dia telah dilengkapi dengan piranti alat yang dinamakan Language Acquisition Device, LAD ya, atau piranti pemerolehan bahasa. Jadi setiap manusia itu sudah ada ini, ya menurut Chomsky ya, bukan piring kosong menurut Skinner tadi atau menurut paham teori behaviorisme. Piranti ini bersifat universal sebenarnya. Apa maksud dari bersifat universal? LED tadi ya, bersifat universal ya, artinya anak manapun, ya dari daerah manapun, negara manapun, sebenarnya memiliki piranti ini dan akan bekerja sama bila bersentuhan dengan bahasa apapun.
Ya, kira-kira seperti itu anak seorang bule gitu ya yang bapak ibunya itu eh, tinggal di luar negeri misalkan saja ya, berbahasa Inggris sudah pasti, kemudian dilahirkan di Jawa, kemudian lagi ternyata eh, apa namanya itu dia mendengar bahasa Jawa, sudah pasti LED-nya itu kan bermain dengan bahasa Jawa. Kira-kira seperti itu pirantinya tadi ya. Ya, sudah pasti akan bermain dengan bahasa Jawa, kira-kira seperti itu. Jadi anak manapun itu sudah pasti bisa beradaptasi dengan bahasa bahasa manapun untuk di awal ya. Nah, karena dianya punya piranti yang sebenarnya piranti ini tadi ya, piranti perolehan bahasa itu sudah ada itu. Ya, jadi bukan bukan merupakan piring kosong seperti yang Skinner katakan tadi ya. Anak yang lahir dalam ini ya, contohnya anak yang lahir dalam komunitas Prancis ya akan belajar bahasa Prancis ya secara alamiah dengan adanya piranti tersebut ya. Anak yang lahir di komunitas Jawa juga akan belajar bahasa Jawa dengan piranti yang sama. Pirantinya sama, LED-nya sama, kira-kira seperti itu. Ya, dibalik juga sama aja sebenarnya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ini ya, kita membandingkan teori behaviorisme dengan nativisme di sini ya. Jadi sudah pasti yang namanya teori itu udah pasti akan ada kontroversi ya, udah pasti itu. Ya. Jadi kontroversi antara nurture dan nature. Kalau nurture sekali lagi ya, berarti dianya behaviorisme ya. Kalau nature itu berarti dia nativisme ya. Masih berlanjut sebenarnya meskipun sebagian besar linguis ya, para ahli bahasa itu kini percaya bahwa pandangan Chomsky yang tampaknya mendekati kebenaran. Ya. Menurut sebagian besar linguis ya atau para ahli bahasa ya. Namun demikian, faktor Nietzsche juga tidak dapat dikesampingkan begitu saja ya sebenarnya. Karena terkadang masih masih bisa masuk dalam logika kita teori ini. Ya, jadi baik nature maupun nurture itu diperlakukan untuk pemerolehan bahasa sebenarnya. Nah, nature itu diperlukan karena ya tanpa bekal kodrati anak tidak akan dapat berbahasa sebenarnya. Ya, makanya harus dibekali, intinya itu. Nurture juga diperlakukan karena tanpa adanya masukan dari alam sekitar ya piranti kodrati tersebut juga tidak akan bekerja. Ya, intinya itu tergantung juga dengan alam sekitarnya, intinya itu. Ya, jadi masih bersinggungan kira-kira dua teori ini. Ya, jadi walaupun nativisme itu mendekati kebenaran, tapi kita tidak bisa mengesampingkan teori dari behaviorisme ini. Ya, karena sebenarnya sejatinya mereka saling keterkaitan. Jadi beberapa temuan di luar negeri itu membuktikan bahwa anak yang terisolasi ya, temuan ya di luar negeri ya, anak yang terisolasi atau yang dipelihara oleh binatang yang di hutan, ya itu tidak akan dapat berbahasa manusia. Ya kan tadi kan kalau menurut teori nativisme tadi kan sebenarnya anak itu sudah ada LED ya, language acquisition device. Tapi kalau misalkan dianya di hutan, tidak terekspos dengan bahasa manusia ya, dia juga tidak akan dapat berbahasa manusia, kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan anak yang terisolasi ya. Nah, jadi tidak ada tidak ada masukan bahasa ya tidak akan bisa berbahasa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari pengamatan kehidupan sehari-hari di Indonesia pun ya sebenarnya kita dapat menemukan hal tersebut ya. Banyak kan hal yang tersebut. Itulah kenapa sekali lagi ya, kalau kalian itu ingin anak-anak itu bisa berbahasa dengan cepat, lancar, maka ajaklah anak itu berbicara. Ya, walaupun anak tersebut masih belum paham dengan pembicaraan kita gitu ya, tapi minimal akan ada masukan ke dalam otak mereka. Dan itu penting bagi mereka sebenarnya. Ya, jangan pasif. Orang tua itu sangat sekali dianjurkan banyak ngomong dengan anaknya. Ya, oke, baik. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, sekian materi pembelajaran tentang bahasa manusia dan pemerolehannya ya. Ya, kita tadi sudah berbicara tentang teori behaviorisme dari Skinner tadi ya dan teori nativisme dari Noam Chomsky. Ya, mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahami apa yang telah dijelaskan tadi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Saya akan jawab semampu saya.
Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi ya apabila saya mengupload materi yang baru. Ya, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you for watching. Bye bye.